teman-teman, bertemu kembali dengan kami Jesta dan Hiskia. Mari kita berdiri dan angkat pujian sama-sama. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ikuti gerakannya ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ibadah, kita mau berdoa dulu. Sikap yang bagus, lipat tangan, tutup mata. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Jawa telah berkumpul di sini Tuhan untuk memuji, menyembah, bernyanyi dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami undang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Jamahlah hati dan pikiran kami sehingga kami anak-anak boleh memberikan yang terbaik kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan mengangkat pujian Kukasih Kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali ya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Teman-teman, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan dengan scan barcode yang tersedia, atau teman-teman dapat meminta tolong kepada mama dan papanya untuk mengumpulkan persembahan ke gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita mau berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas berkat yang kami rasakan sepanjang hari ini. Terlebih Tuhan, buat pekerjaan yang Kau berikan kepada orang tua kami. Biarlah Tuhan Yesus lewat pekerjaan dan berkat itu Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Berkati juga mereka yang belum bisa memberikan persembahan. Terlebih Tuhan Yesus, biarlah kami, tubuh kami persembahkan yang terbaik kepada-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Firman-Mu Berita Bagi Kami. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati kami, berikan kami konsentrasi, berikan kami fokus untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang ambil Alkitabnya. Kita akan membaca dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Gua akan membacakannya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau adik-adik, anak-anak mau meminta tolong kepada orang tua, kepada kakak, biasanya kata-kata apa yang akan pertama sekali anak-anak sebutkan? Minta tolong. Oke. Kalau misalnya anak-anak melakukan kesalahan, biasanya kata-kata apa yang akan keluar, yang akan anak-anak sampaikan? Maaf. Kalau misalnya anak-anak menerima sesuatu pemberian dari orang tua, dari kakak, dari adik, biasanya kata-kata apa yang keluar?
Betul, terima kasih. Nah, kalau anak-anak melakukan 3 hal itu, di saat meminta tolong, di saat anak-anak salah meminta maaf, kemudian di saat menerima sesuatu mengucapkan terima kasih, anak-anak adalah anak-anak yang pintar. Apa tadi yang sudah kita baca? Tentang apa yang tadi kita baca? Ya, tentang Yesus pada saat dia berumur 12 tahun. Siapa kira-kira anak-anak yang saat ini berumur 12 tahun? Wah, banyak rupanya yang sudah 12 tahun ya. Kira-kira apa yang dilakukan Yesus pada saat dia berumur 12 tahun? Apakah Tuhan Yesus juga bermain sepeda seperti anak-anak, ataukah bermain gadget? Di dalam tadi firman yang kita baca, di dalam Alkitab yang kita baca, di situ dikatakan bahwa setiap tahun orang tua Ibu Maria dan Bapak Yusuf melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan di saat berusia 12 tahun, Tuhan Yesus ikut dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di sana. Pada saat pulang, perjalanan pulang, Bapak Yusuf dan Ibu Maria mencari Tuhan Yesus. Rupanya Tuhan Yesus tidak ada di antara rombongan. Kira-kira kemana ya? Apakah orang tuanya kemudian mencari? Betul sekali. Orang tuanya mencari Tuhan Yesus dan kembali ke Yerusalem. Di mana kira-kira Tuhan Yesus ditemukan? Tuhan Yesus ditemukan berada di dalam bait Allah. Sedang apa di bait Allah? Tuhan Yesus sedang mendengarkan para guru, ahli-ahli Taurat, semuanya menyampaikan pengajarannya. Dan di sana Tuhan Yesus menjawab dan juga bertanya. Tadi kita baca bahwa di saat itu jawaban Tuhan Yesus sungguh membuat orang-orang menjadi takjub. Tadi kita baca bersama, dikatakan bahwa semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Itu ada pada ayat yang ke-47. Jadi Yesus itu adalah sangat pintar sekali. Di usianya 12 tahun dia pintar. Kenapa Tuhan Yesus bisa menjadi pintar? Karena Tuhan Yesus rajin membaca Alkitab. Dan dia juga rajin berdoa kepada Bapa, Allah Bapa, untuk diberikan kecerdasan. Nah, anak-anak, apa yang membuat Tuhan Yesus juga menjadi disenangi oleh banyak orang, dikasihi oleh Allah dan juga sesama? Ya, karena Tuhan Yesus itu cerdas dan dia juga baik. Dia tidak pernah sama sekali takut. Tuhan Yesus adalah orang yang pintar dan pemberani. Tentu saja seorang anak yang pintar dan pemberani itu akan dikasihi oleh Allah dan juga sesamanya. Karena itu anak-anak harus menjadi orang yang pintar, anak-anak yang pintar dan pemberani. Tidak usah takut, serta berani mengemukakan pendapatnya. Jangan takut sama sekali. Hari ini kita belajar bahwa kita akan menjadi anak yang hebat seperti Tuhan Yesus. Anak yang pintar dan anak yang pemberani. Tuhan Yesus memberkati semua.
Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar menjadi anak yang pintar dan juga anak yang pemberani. Kami mau menjadi seperti Tuhan Yesus yang berani untuk mengemukakan pendapatnya. Biarkan Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang terus setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari anak-anak bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Waktunya kita aktivitas membuat pembatas Alkitab. Contohnya seperti ini ya. Terserah anak-anak mau bentuknya apa. Kebenaran kan bulan ini temanya kita tentang Natalan. Ibu mau buat bentuk pembatas Alkitabnya berbentuk pohon Natal. Nah, ada juga bisa berbentuk persegi. Terserah anak-anak ya. Caranya bagaimana? Anak-anak sediakan pembolong sama untuk pengikat dan hiasannya. Kita ambil lem, di lem bagian yang mau ditempel, terserah ya, yang apa saja yang ada di rumah untuk hiasannya. Boleh dari kertas bekas, dari origami, atau boleh juga dari daun-daun kering. Nah, seperti ini ya. Teman anak-anak hiasin yang bagus sampai menarik sekali. Nanti setelah selesai pembatas Alkitabnya, anak-anak kirim hasilnya ke nomor yang di bawah ini, ke Mbak Ami. Oke, coba kita lihat teman-teman aktivitas teman kita yang kemarin. Bye-bye. Teman-teman, akhirnya kita telah sampai di akhir sekolah minggu kita. Untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, sebelum kita berpisah dengan bangkit berdiri dan dengan sukacita Natal, kita akan pujian Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Kita mau berdoa setelah ibadah. Lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa yang bagus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat
segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan Yesus, kami boleh ibadah hari ini dan kami boleh dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang boleh dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami menjadi anak yang semakin taat kepadamu Tuhan. Bapa yang di surga, berkatilah kedua orang tua kami dalam pekerjaan, Tuhan lindungi, kesehatan Bapa, berikanlah mereka selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami juga Bapa, sebagai anak Tuhan Yesus, kami boleh bertanggung jawab dalam pendidikan kami, dalam sekolah kami Tuhan, dalam pergaulan kami Tuhan, kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.